warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Kusumawardani dengan NIM 2001030132 dari kelas 4C Humas. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Rencana Strategi Humas. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 teori komunikasi yang sering digunakan. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori tanda. Nah, teori tanda atau teori semiotika ini merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai bahan analisis, di mana dalam tanda tersebut terdapat makna sebagai bentuk interpretasi pesan yang dimaksud. Nah, secara sederhana, tanda ini cenderung berbentuk visual atau fisik yang ditangkap oleh manusia. Contohnya, saat beberapa orang menggunakan pakaian hitam-hitam, nah, orang-orang tersebut sedang mengomunikasikan kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol berkabung. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori mengenai hubungan. Nah, teori mengenai hubungan atau teori hubungan adalah penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda. Perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Internal, perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali diri seorang individu. Contohnya, jika ada karyawan yang terlambat masuk kerja, nah kita bisa menghubungkan keterlambatannya dengan mungkin semalam dia begadang atau mengadakan pesta sampai larut malam dan kemudian bangun kesiangan sehingga menyebabkan keterlambatan untuk masuk kerja. Nah, yang eksternalnya yaitu perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah individu tersebut dianggap telah dipaksa untuk berperilaku demikian oleh situasi. Contohnya, jika ada seorang karyawan yang terlambat masuk kerja, kita bisa menghubungkan keterlambatannya dengan macet di jalan atau ada kecelakaan yang membuat lalu lintas itu macet, jadi membuat karyawan itu terlambat untuk masuk kerja. Teori yang ketiga yaitu teori perubahan sikap. Nah, menurut Karl Hofland, teori perubahan sikap atau attitude change teori ini memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap seseorang itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Contohnya, sekarang banyak ya yang menggunakan taksi online dikarenakan tarif yang lebih murah dan sangat memanjakan penumpang. Nah, hal ini jelas mengubah pikiran seseorang untuk lebih menggunakan transportasi online. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori uses and gratification. Nah, teori uses and gratification ini menjelaskan bagaimana media ini dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial dari khalayak aktif pengguna media. Dalam teori ini, khalayak atau pengguna media ini digambarkan memiliki peran aktif untuk memilih serta menggunakan media sesuai motif dan kegunaannya atau kebutuhannya. Nah, poin penting dan utama dari teori ini ialah media bisa membantu khalayak dalam menentukan media yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Ketika motif media sesuai dengan kepentingan khalayak, berarti kebutuhan khalayak ini terpenuhi, dan pada akhirnya media tersebut dianggap efektif dan mampu memenuhi kebutuhan khalayak. Contohnya, ketika kita sedang bosan, kita merasa lelah gitu, pasti kan kita butuh ya yang namanya hiburan. Nah, dengan cara apa sih? Nah, kita bisa nih dengan cara menonton film atau menonton TV atau membuka sosial media lainnya. Lanjut ke teori yang kelima yaitu opini publik. Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintetis dari pendapat dan diperoleh dari satu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam
mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Selanjutnya teori yang keenam, yaitu teori spiral keheningan atau teori spiral of silence. Nah, ini adalah sebuah teori media di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Pandangan mayoritas ini lebih dikedepankan dan menekankan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas ini cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya, sehingga opini tersebut tidak bersifat terbuka alias tertutup. Nah, masyarakat minoritas ini juga akan merasakan ketakutan akan ancaman terisolasi atau dikucilkan oleh kaum mayoritas karena pendapat yang berbeda. Contohnya, ini contoh umum yang udah kita ketahui tentang kasus Ahok yang menistakan agama. Nah, kaum mayoritas ini beropini bahwa Ahok ini benar-benar menista agama. Nah, sedangkan kaum minoritas ini beropini sebaliknya. Opini kaum mayoritas ini menekan opini minoritas sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok ini menista agama, sehingga kaum minoritas ini menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini adalah teori yang menyatakan bahwa media massa ini merupakan pusat penentu kebenaran yang mampu transfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa. Contohnya, misal tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya ini mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir, Sunda Empire, atau virus corona yang sedang kita alami ya. Nah, dari sekian banyak isu-isu ini, mereka akan pilih nih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya kita ambil tentang virus corona. Apabila satu media ini memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media ini akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting. Nah, jadi intinya kalau agenda setting tadi fokus pada apa isu yang diberikan. Nah, kemudian apa sih peran public relation atau PR ini dalam konteks pekerjaan media relation di sini? Sebagai seorang PR ini, kita dapat berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada media, sehingga kita juga dapat ikut berperan untuk menentukan headline dan isi berita yang akan media tayangkan. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang 7 teori komunikasi yang sering digunakan. Mungkin sampai sini saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, share, dan komen ya. See you.